Salam saudara-saudara, puji Tuhan. Ini saya sering merenung tentang hidup ini. Ya banyak macam, kita semua manusia, waktu-waktu kita tuh diisi dengan apa pada waktu kita tidak melakukan sesuatu. Apakah waktu kita ada mengendarai atau naik di kereta api, kita apa yang ada dalam pikiran kita? Itu saya suka ini ya. Izinkan Roh Kudus itu suka berbicara dengan saya. Ya. Ya, saya harap kita semua di sini waktu-waktu kita selalu diisi dengan rencana-rencana Tuhan, memperbaiki diri atau apa gitu ya. Lebih bagus daripada yang dipikirkan makan atau minum ataukah apa yang saya harus shopping atau apa yang saya harus ini aja ya. Utama menurut saya ini sesuatu yang sangat penting. Dan beberapa kali itu saya suka bertanya ke dalam diri saya sendiri. Apakah saya ini sudah benar-benar murni hati saya di hadapan Tuhan? Ya, kadang-kadang kita manusia itu tidak sadar ada kesalahan, ada yang tidak benar dalam hidup kita, tapi kita nggak tahu. Kita selalu pikir, ini oke-oke aja tuh, ya kan? Karena orang lain mungkin tidak tahu apa yang sedang ada dalam hati dan pikiran kita, rencana kita, ambisi kita, banyak orang kan tidak tahu. Nah, saya sering bertanya, Tuhan apakah saya ini melayani Tuhan itu dengan hati yang benar-benar murni atau karena ya sebagai manusia itu ada pertanyaan. Karena kita bisa saja orang bilang lama udah melayani, tetapi kesalahan itu masih belum terbuka bagi kita. Dan hal kedua yang saya selalu tanya itu apakah saya ini rendah hati gitu. Terus terang, kita manusia tuh kalau pura-pura rendah hati tuh bisa juga. Jujur, kalau apalagi ada di depan bos atau orang-orang yang kita ingin impress, kadang-kadang kita nggak sadar tuh kita bisa acting seperti ya wow ini orang karakternya baik gitu. Tapi belum tentu loh. Nah itu hanya bisa dicoba pada waktu keadaannya itu memungkinkan atau tidak. Katakanlah begini, kita sama bos karena kita harus acting seakan-akan kita tuh pekerja yang baik atau apa, kita bisa do everything. Tapi pada waktu kita dengan orang di bawah kita, ya katakanlah bagaimana tindakan kita. Saya pernah melihat ada orang tuh kalau berhadapan dengan saya tuh kelihatan kayak angels gitu. Tapi kalau saya sudah jauh baru hanya ngintip-ngintip baru kelihatan dia punya roh setannya itu keluar saat dia ada orang yang berani nyentuh dia punya apa? Ini kan, ini kita ngomong terus terang ini. Ini kita nggak usah ini kayak tertutup pretending gereja tuh hanya tempat orang-orang kudus. Kita semua banyak kesalahan, banyak dosa dan perlu diperbaiki setiap hari dalam hidup kita. Karena gereja yang sesungguhnya itu bukan kuburan orang suci. Ingat, bukan kuburan orang suci, tapi rumah sakit untuk semua orang yang sedang dibentuk oleh Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara ketemukan tidak ada orang yang sempurna, saudara menemukan suamimu, istrimu, orang tuamu masih belum sempurna, jangan kecewa. Karena kau sendiri juga masih belum. Benar kan? Jadi oleh karena itu kita sama-sama di sini belajar. Dan saya selalu menginikan, orang bilang kalau ini gambar Tuhan Yesus itu saya ingin supaya apakah saya sudah makin serupa dengan Tuhan Yesus atau belum. Karena Tuhan Yesus itu firman Tuhan katakan ia yang sulung dan ia adalah gambar yang benar dari Bapa. Supaya apapun yang kita lakukan kita harus menteladani hidup ya Tuhan Yesus. Nah sekarang pertanyaannya begini, ya Tuhan Yesus sebelum ini perjamuan sebelum Tuhan Yesus disalibkan, ia mencuci kaki murid-muridnya.
Bisa nggak saudara di sini mencuci kaki orang-orang yang di bawah saudara? Kita, termasuk saya ini. Ya mungkin Yapi, mungkin Pak Gideon, mungkin kita semua bisa saling mencuci kaki, benar nggak? Ya, bisa nggak cuci kaki? Ini kan berbicara tentang kerendahan hati yang luar biasa. Bisa nggak kita cuci kaki pegawai kita, katakanlah, atau anak murid kita? Ya kan? Jangan hanya Pak Pendeta yang harus jadi teladan aja. Kita semua, apakah kita bisa mencuci kaki? Karena murid-murid diajar untuk saling mencuci kaki dan ini. Karena pada waktu itu, ingat tidak pakai sepatu seperti sekarang, sepatu mereka beda. Dan tanahnya nggak aspal seperti sekarang. Di situ juga ada kuda, ada keledai, ada segala macam kambing gitu ya. Kan belum tentu kakinya bersih kan? Ya. Apakah kita bisa belajar untuk cuci kaki? Nah kalau kayak gitu ya bukannya saya ini tapi saya bersedia. Itu saya tidak bersedia. Saya bersedia. Yang saya tidak saya selalu bertanya itu adalah kalau seumpama pada waktu saya dianiaya dan orang yang menganiaya itu saya punya power untuk mengalahkan mereka. Saya punya power untuk mengalahkan mereka. Apakah reaksi saya tuh? Iya kan? Kalau kita dianiaya sama anggaplah sekarang tertangkap oleh Putin dan dianiaya, mungkin kita nggak bisa berdaya apa-apa. Mungkin diam aja, benar nggak? Tapi katakanlah orang yang nangkap kita ini kita punya kuasa panggil satu malaikat saja datang sudah Pilatus, Herodes, Imam, Kayafas segala macam hilang semua, benar kan? Bisa kan Tuhan Yesus katakan? Tapi dia reaksinya itu bagaimana? Itu harus challenge dalam karakter kita. Apakah kita bilang, ini kamu ini. Ya Tuhan Yesus enggak kayak gitu. Dia bahkan mendoakan mereka, mengampuni mereka. Ya tidak pernah dia bela diri. Kalau saudara baca, saya kalau Paskah itu bisa semua Injil, semua saya baca, cari temukan. Tuhan Yesus bilang ada ancam-ancam gitu, nanti awas ya, nanti saya habisin you gitu. Enggak ada. Kita kan gitu kan kadang-kadang, benar enggak? Ya. Ini yang perlu kita pelajari dalam hidup kita. Sehingga apa yang berkenan di hati Bapa di sorga itu ada dalam hidup kita. Bukan hanya pada waktu ibadah, bukan karena hanya pada waktu kita di ruangan tertentu, kita demikian. Tetapi seluruh keberadaan kita itu reaksinya itu selalu beda dengan orang yang sombong. Reaksinya adalah beda dengan orang yang sombong. Orang yang sombong mari kita baca, ini saya baca ya. Di Amsal pertama, Firman tolong ya sorry ini ada sedikit karena tadi waktu mau ke sini. Amsal ya, Amsal 16. Saudara sudah baca. Amsal 16 ayat 5. Ya. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Ini firman Tuhan. Tuhan itu sangat membenci yang namanya apa? Tinggi hati, kesombongan, kecongkakan itu ya. Hidungnya gini terus gitu. Itu Tuhan dikatakan sini. Tuhan kekejian bagi Tuhan. Kenapa kekejian bagi Tuhan? Karena itu bukan sifat dari Bapa Surgawi kita. Karena Tuhan Yesus datang, dia bilang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan saya tangkap ayat ini waktu permulaan kekristenan saya rindu saya katakan, Tuhan saya ingin sekali agar
hidup saya ini melayani. Ya, sampai saat ini kalau saudara pergi orang-orang tua, kebaktian orang tua yang ada di Cheltenham, semua sudah pulang, saya yang terakhir untuk pilih itu sampah, bersihin, rapiin kursi karena itu tempat orang ya. Ya. Bukan untuk apa-apa, hanya bukan karena ingin bilang saya ini rendah hati, bukan. Saya bilang bahwa ya ini tempatnya orang, kita sewa, kita harus punya tanggung jawab. Dan juga saya nggak mau ada kiriman email dari hari besoknya bahwa ini kotor atau ini rusak, kita tentu nggak enak kan bagi. Jadi kita lakukanlah ya. Ini penting sekali. Yang memiliki sifat yang berbeda dengan Tuhan, yaitu si Lucifer. Ingat, setiap kali kita menghadapi sesuatu, reaksi kita itu bisa reaksinya Tuhan Yesus atau reaksinya Lucifer. Ya, reaksinya Tuhan Yesus selalu berbicara kebenaran, berbicara firman, untuk kemuliaan Bapa, untuk kebaikan kita, karena kasih, dasar kasih ia melakukan semua, dengan kerendahan hati ia lakukan itu semua. Tapi kalau saudara baca tentang Lucifer punya, mari kita baca di Yesaya 14 ayat 12. Nah ini. Ayat 12, wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, aku hendak duduk di atas pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di luar, di liang kubur. Saudara-saudara, saudara ada perhatikan kata-kata yang paling utama dari si Lucifer ini nubuat Yesaya ya, meskipun ini untuk raja. Tapi raja ini sudah dikuasain oleh iblis. Jadi Tuhan itu bukan saja berbicara kepada raja yang itu, tapi apa yang ada di dalam dia. Ya, siapa yang ada di dalam dia. Saudara tahu kalau kita lihat waktu Hitler perang membunuh orang-orang ya di dunia pada waktu Perang Dunia Kedua, itu bukan manusia lagi yang memiliki pikiran kayak gitu. Itu adalah iblis yang sudah memakai manusia untuk membunuh. Seperti sekarang aja, keadaan ini makin kelihatan sekali bahwa bunuh-bunuh ini semua karena iblis ini. Dan kita lihat di sini. Kata utama yang selalu ia kerjakan di sini apa? Aku. Perhatikan, aku. Ya, aku terus di sini melalui ayat ini. Ayat 12, ayat 13 itu aku hendak naik ke langit. Hendak mendirikan takhtaku, mengatasi bintang-bintang Allah. Amin. Ya, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Ini kelihatan dari si iblis ini. Jauh di sebelah utara, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ingin menyamai Bapa di sorga. Dia ingin curi itu apa? Kemuliaan Bapa itu. Saudara pernah nonton film Lion King? Ya kan, Lion King ya, yang pertama si uncle-nya, si itu apa tuh ya, dia pokoknya dari belakang gimana aja untuk menjatuhkan raja sehingga dia yang akan naik di atas. Benar kan, saudara perhatikan. Dan saat ini tanpa kita sadarin bahwa iblis itu berusaha merusak segala sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam dunia ini, dan di dalam diri manusia, dia ingin supaya dia yang akan disembah. Firman Tuhan katakan akan datang pembinasa keji
yaitu antikris, manusia tapi di dalamnya kepenuhannya iblis itu di dalam. Kalau Tuhan Yesus itu adalah kepenuhan dari Bapa di sorga, Bapa sorgawi di dalam hidupnya, ya kalau ini iblis yang memenuhi hati orang itu. Dan kita tidak tahu siapa dia. Ya, tapi yang pasti firman Tuhan katakan bahwa ia akan datang soon. Dan tanda-tandanya makin memungkinkan untuk dunia ini bisa menyembah dia. Saudara bisa renungkan aja, lihat apa yang sedang terjadi di dunia. Satu orang ambil keputusan bahwa seluruh manusia harus divaksin. Benar kan? Iya. Kalau yang tidak langsung dipakai segala macam cara untuk menghukumkan atau menganiaya. Saudara-saudara yang dikasihi, disinilah iblis. Dan kita juga bisa, saudara cukup harus mengerti ini loh ya. Karena setan itu bukan makhluk yang orang bilang tidak ada ya, atau yang hanya cerita doang, yang benar-benar ada. Karena Tuhan Yesus datang untuk mengalahkan pekerjaannya dan mengalahkan dia, ya. Dan itu harus ada karena firman Tuhan kan Tuhan Yesus mengusir setan, roh-roh jahat ada. Jangan ada orang yang nggak ada lah, itu hanya legenda atau apa gitu. No, itu ada. Saudara coba aja duduk diam-diam, coba panggil namanya, enggak lama lagi dia bisa bisik. Saya bukan anjurkan itu. Dia langsung bisik-bisik hal-hal yang buruk dalam pikiran. Pada waktu itu tidak disadari orang ini kita benci, orang ini kita marah. Yang keluar itu adalah marah semua. Tapi kalau kita panggil Roh Kudus, pimpin saya. Lihat tidak lama lagi damai sejahtera, sukacita, kebenaran. Oleh karena itu setiap hari harus hati-hati. Iblis itu tidak bisa menguasai kita karena orang percaya dalam Tuhan Yesus itu sudah ada. Tetapi dia masih tetap mengganggu kita dengan segala macam yang di depan kita, yang kita lihat atau kita dengar atau yang ada dalam pikiran kita. Itu hari saatnya. Kenapa Tuhan diizinkan ini kan? Saudara masih bisa tanya, kenapa kok Tuhan kok nggak bikin habisin aja si jahat itu. Benar yang bertanduk itu ya, ekornya panjang itu. Itu hanya gambarnya. Iblis itu caranya bukan yang itu, hanya gambarannya aja. Iblis itu so cunning. Sifat utamanya apa? Menuduh, membohong. Apalagi ya menipu segala macam ini, manipulasi. Apalagi dia pakai cara-cara untuk membuat manusia ini kalah. Kita ini saat ini harus hati-hati bahwa di dunia ini roh ini makin luar biasa kerjanya. Harus hati-hati, khususnya melalui sosial media. Saya pernah coba lihat sosial media yang dari lawannya sekarang ini yang membela Putin anggaplah atau yang membela Iran gitu ya. Waduh, itu kata-kata yang orang tersebut tidak ngomong, dibilang. Padahal tidak pernah dengar itu. Hanya dia cari aja untuk bikin, ke satu mungkin ya YouTube-nya populer karena saya dengar 1.000 orang lihat YouTube dapat $7. Jadi kalau dia dapat 1 juta dia dapat $7.000. Itu motivasi manusia juga, benar kan? Kita tidak tahu. Tapi ini yang harus bahayanya. Bahwa tipuan itu kalau orangnya tidak tahu kebenaran, langsung kan ini kan bisa diarahkan ke sini ke sana kan. Oleh karena itu kita harus tahu kebenaran dan pegang itu. Itu adalah sifat utama iblis. Sesudah kesombongan dia hanya ingin menjatuhkan pekerjaan Tuhan. Dan negara barat saat ini sedang ditipu. Dan dia sedang mempersiapkan kedatangannya. Saya hanya kasih tahu aja. Oleh karena itu saudara tidak perlu harus bela NATO atau bela Rusia, enggak perlu menurut saya. Ya, cuma saya hanya katakan barang siapa yang bunuh orang adalah orang jahat. Karena firman Tuhan katakan. Benar enggak? Kita tidak usah, kenapa? Karena kita tidak tahu di balik ini semua siapa yang benar, siapa yang salah. Semua ini politik dunia kelas tinggi kan. Tipu muslihat itu ini sekali. Kita tidak bisa tahu, kita tidak tahu hatinya orang yang saat ini para pemimpin. Kita tidak tahu. Mereka hanya menunjukkan apa yang kita mau dengar.
Atau cara main politiknya bagaimana supaya membuat orang itu bisa seakan-akan bela di sini, dipengaruhin kan semuanya pakai media. Kita kan tidak ada di sana, kita hanya dengar. Dan apa yang dimasukkan dari dunia barat juga belum tentu benar semuanya. Dimanipulasi sedikit aja langsung kita sudah langsung kehilangan ini. Oleh karena itu sekali lagi di sini lagi saya mau bagikan sifat Lucifer. Ya, Lucifer itu namanya tuh bintang timur. Itu namanya sebenarnya, putra fajar, morning star ya. Ya. Son of the morning. Ya, sekarang di Hesekiel lagi, Hesekiel 28. Supaya saudara tahu dari mana iblis itu ada. Hesekiel 28. Oke, ayat 12, hai anak manusia ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Ini meskipun berbicara kepada Raja Tirus, ya, tetapi Raja Tirus ini sudah memiliki hati iblis semua. Sehingga yang nampak itu adalah iblis, ya. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah. Yang masuk di Taman Eden itu kecuali Adam dan Hawa, sesudah itu hanya iblis yang ada di situ kan. Engkau di Taman Eden, yaitu di Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga. Yaspis merah, krisolit, yaspis hijau, mata pirus, krisopas, lasurit, nefrit, dan batu dara, malakit, tempat tatahan yang dipakai dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Jadi iblis ini adalah ciptaan Tuhan, created. Kalau kita manusia pertama itu diciptakan, tapi kita ini disebut dilahirkan. Atau ya diperanakan. Ya, jadi kita ini ya, kita bukan ini diciptakan, yang diciptakan ada Adam dan Hawa. Iblis juga diciptakan. Kuberikan tempatmu dekat kerup yang berjaga. Jadi dia di kerup itu adalah para pemimpin malaikat. Mereka adalah kalau angkatan perang itu, ya, mereka itulah special force. Ya, ini pemimpinnya nih, iblis ini, ya, ini. Di Gunung Kudus Allah engkau berada, ya, jadi dia ada di dalam gunung Allah, berjalan-jalan di tengah batu yang bercahaya. Engkau tidak bercela di dalam tingkah laku. Pada mulanya tuh Lucifer itu luar biasa tingkah lakunya. Ya, tidak bercela sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerup yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Itu sampai di situ saja saudara. Jadi iblis ini ciptaan malaikat. Jadi dia ada. Dan Tuhan memang mengizinkan sampai waktunya baru Tuhan akan bereskan dengan dia. Pada masa hari Tuhan. Hari Tuhan itu adalah hari di mana Tuhan ambil alih kembali dunia ini dan mengadili, menghukum, murka Tuhan muncul dan dunia ini akan benar terjadi seperti yang Tuhan Yesus sudah katakan, di Daniel katakan, di Yesaya katakan, di dalam Wahyu katakan bahwa semua badai, semua yang kita takutkan itu akan terjadi. Tapi minggu lalu, puji Tuhan, saya sudah bagikan barang siapa yang ada dalam Tuhan Yesus. Ada dalam Tuhan Yesus, bukan hanya ada dalam gedung gereja. Ya, yang ada dalam Tuhan Yesus. Yang benar-benar seperti tadi dikatakan worship yang benar-benar, hidup yang benar, karakter yang benar. Itu ada dalam Tuhan Yesus. Hubungan yang harmonis dengan Tuhan Yesus. Kita tahu dia ada dalam hidup kita. Dia manifest dalam hidup kita. Pimpinan dialah yang kita dengar setiap hari dalam hidup.
dialah yang akan diangkat oleh Tuhan sebelum hari yang jahat itu. Saya sudah ulang-ulangkan, berbicara ke banyak tempat, saya katakan jangan izinkan pada waktu hari di mana Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput gerejanya dan kita ketinggalan. Karena pada waktu kita ketinggalan itu kita akan masuk di masa yang sulit, yang paling sulit dalam sejarah manusia. Meskipun perang dunia dikatakan sangat mengerikan khususnya di Eropa sama di Jepang ya. Tapi kalau pada masa ini dikatakan semua badai, perfect storm itu akan datang menghajar manusia. Saya berharap supaya kita yang sudah ada dalam Tuhan Yesus, kita pegang, kita jaga agar jangan sampai kita ditipu oleh iblis atau ditarik oleh tipuan dunia ini. Dan kedagingan kita yang belum beres itu terus mengarah ke sana. Jangan sampai hari-hari ini kita harus makin hari makin dekat dengan Tuhan Yesus. Kita aminkan? Makin dekat. Karena kalau kita tidak dekat, mudah ditipu. Jangan pikir saudara, saya juga bisa ditipu saudara. Saya pendeta sudah tiap hari baca firman Tuhan, tapi kalau pikiran ini tidak jaga, langsung saja bisa dipengaruhi untuk hal-hal yang buruk. Benar enggak? Karena itu tiap hari jaga. Dan hanya bisa jaga itu ada dalam Tuhan Yesus, dalam firman-Nya, dan di dalam pimpinan Roh Kudus. Jangan tiap hari tahu-tahu TV-nya film Korea melulu. Duduk nganggur langsung. Dan kalau sudah bikin film Korea, suami bilang, mari bikin breakfast. Oh, biasanya belum breakfast itu. Biasanya udah siang-siang lunch time. Ya itu ambil sendiri itu. Karena apa? Matanya masih tertuju sana. Kerjanya pun lagi bikin lunch pun terpaksa karena hatinya masih ada di film itu. Hati-hati. Saya ingin ketahui. Tipu muslihat yang iblis pakai itu segala macam. Mulai media, video-video, YouTube, ini segala macam cara untuk mengambil waktu kita. Waktu kita ini diisi dengan apa? Ya, waktu kita ini diisi dengan apa? Itu penting sekali. Kenapa? Karena kita bisa berbuah baik atau tidak, itu tergantung apa yang kita selalu isi dalam hidup kita. Kalau ada tidak berbuat apa-apa, mikirkan ada orang yang perlu ditelepon, didoakan, dikuatkan, dikunjungi, diajak ini minum kopi, menguatkan. Lebih baik kan? Kita sekarang ini saya hanya katakan bahwa sesudah pandemik ini, saya ngomong dengan banyak pendeta, 50% jemaat itu pada down. Bukan saja survei yang di sini, di Amerika juga sama. Jadi hanya tinggal orang bilang kalau kita menampi sesuatu itu yang tidak ada bobotnya, terbang angin, yang kotor jatuh, ya, yang bagus saja makin tertinggal. Saya harapan termasuk saya di sini kita semua adalah orang-orang yang diketemukan beriman. Karena apa? Pada waktu Tuhan melihat pada zaman Nuh, dia mata mengelilingin dan lihat hanya satu orang yang diketemukan layak untuk menerima kasih karunia-Nya. Yaitu apa? Nuh dan Nuh. Ingat Nuh. Anak-anaknya itu hanya karena apa? Karena ikut papanya aja. Ada surname-nya Nuhnya aja sehingga dia ikut. Ya, jangan sampai bapak kita beriman, anak tidak beriman lagi. Karena saya hanya ingin katakan, puji Tuhan anak-anak Sunday School di sini kita masih bawa ini, saudara. Di mana-mana anak muda, kita baru ngomong Tuhan dia langsung kayak melawan, benar-benar. Saya bisa lihat itu. Saya kan ketemu anak kecil ngomong Tuhan, langsung aja mereka tidak ada punya kayak, oh something we wanna hear. No, langsung berontak. Kenapa? Tipu muslihat ibu sudah membutakan. Iblis berusaha membutakan mata manusia. Iblis membangun tembok kesombongan dikatakan. Untuk apa? Supaya manusia tidak bisa lagi mendengar firman Tuhan. Kalaupun mau mendengar pun mau yang menyenangkan hatinya. Kalau dengar sedikit tentang kata dosa, bertobat, darah Yesus langsung sudah ini. Maunya yang happy. Wow, you can be number one, you are strong, you can buy Ferrari or something like that. Itu banyak yang di mana-mana. Amen.
Tetapi kalau ini di sini kita belajar seperti Tuhan Yesus Kristus. Ia yang punya segala sesuatu, berkuasa atas segala sesuatu, tetapi dia benar-benar mau rendah hati. Mau ini ya. Oleh karena itu saudara-saudara, mari hari ini ada beberapa hal sebelum kita selesai ya, ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan di sini. Biasanya enggak catat, biasanya di kertas. Ini mau pakai coba handphone agak lama nih. Namanya orang udah tua. Saya ada pikirkan begini juga kadang-kadang. Tuhan Yesus tuh umur baru 30-33 itu rendah hati ya. Kita yang sudah 60-an lebih ini, sudah 2 kali lipat di muka bumi ini, kok masih sombong aja ya. Saya suka itu gitu. Oke, ya, ia rela dihina. Ya, sekarang ini adalah tanda-tanda seseorang yang masih memiliki sifat kesombongan yang tidak disadari. Kita masih memiliki, ini tanda-tandanya. Kesatu, tidak berdoa. Sulit, jarang berdoa. Itu tandanya orang sombong, saudara. Saya harus katakan, saya juga berasa kadang-kadang, saya sudah pernah kerjakan jadi it's easy. Tidak usah berdoa lagi. Padahal waktu baru jalan sedikit, kena masalah. Ya, saya alami saudara-saudara. Jadi jangan pikir ini ya. Jadi kalau kita kurang berdoa itu tandanya kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita rasa, I can do it. Benar gak? Hati-hati. Hati-hati. Kita belajar dari Nehemia. Waktu ia berhadapan dengan raja, dia rindu sekali untuk berdoa untuk Yerusalem dan memulihkan tembok-tembok yang sudah hancur itu. Ya, dia tahu dia hanya seorang juru minum. Ketentuan semuanya ada di tangan raja. Ya, di Nehemia. Setiap kali dia berbicara, dia berdoa dulu. Dengan ini, dia berdoa kata-kata apa yang keluar dari mulut. Dan kata-katanya itu menjamah raja. Dan raja yang mestinya katakan, you stay here, kerja ini pekerjaanmu. Tapi langsung raja katakan, kalau engkau rindu ke sana, inilah dananya, ini pasukannya, ini untuk engkau lakukan. Bukan itu saja, waktu dia hadapi musuh di sana, dia bagaimana mempersatukan para tua-tua yang sudah makin selfish, hanya mikirkan dirinya sendiri. Dia berdoa. Pada waktu musuh-musuh lokal itu, ya luka lokal preman itu yang mau mengaco dia, sehingga dia tidak menyelesaikan tembok itu, dia berdoa. 52 hari kemudian, tembok itu bisa bisa dibereskan. Sedangkan dia harus sambil bekerja, ya orang bilang mesti angkat itu batu-batu yang besar-besar itu dan musuh memanah dari belakang. Bagaimana kalau saudara ini? Mental dari orang-orang yang bekerja itu sudah putus asa. Wow, ini sampah kebanyakan, terlalu sulit kami tidak lakukan. Dia berdoa, Tuhan berikan dia apa? Kemenangan. Dan berhasil. Dia berhasil. Sampai sekarang Nehemia nama yang untuk kemuliaan Tuhan karena Tuhan bekerja. Dia berdoa setiap. Ayo mulai sekarang apapun dalam hidup kita. Mau lamar pekerjaan jangan pikir ini resume saya sudah bagus. Kirim aja dulu. Benar gak? Langsung Tuhan di manakah saya bekerja? Engkau yang menentukan. Engkaulah yang menjamah para itu HR itu. Tuhan tolong. Ini penting sekali. Dalam apa saja, kalau bukannya ini ya, sebelum kita keluar rumah. Kita tidak tahu kecelakaan apa yang terjadi karena saya lihat ada orang salah nyebrang aja. Psst, di depan mata saya bisa terjadi. Tapi kalau kita ada dalam Tuhan, malaikat Tuhan diangkat tarik kembali ke kita. Kalau kita salah bukan? Itulah Tuhan itu. Oleh karena itu, kalau kita adalah orang yang rendah hati, adalah orang yang berdoa. Berdoa, cari Tuhan. Cari Tuhan. Oke. Terus kedua adalah orang yang mengambil keputusan tanpa memohon. Ya, dia sudah ambil keputusan dulu, sudah merencana dulu, baru dia bilang Tuhan berkatin. Itu bahaya. Itu menunjukkan bahwa
Tuhan itu bukan pemimpin tertinggi kita. Kita manusia saja, anggaplah di gereja ini kita ada plan apa kan, kita nggak langsung kerjakan kan. Kita belum ambil keputusan, kita bicara dulu dengan para pemimpin di sini. Itu kan bagus kan? Anak saja mau kawin baru bilang, Mama saya mau kawin 2 bulan lagi. Sakit hati nggak kedengar kayak gitu? Benar kan? Anak sudah dari kecil saya besarin, tahu-tahu dia mau kawin, dia pilih seenaknya aja. Dia mau kawin pun tanpa berunding. Sakit hati, saya sudah pernah lihat itu. Oleh karena itu kita mulai belajar. Inilah anak-anak yang benar di hadapan Tuhan. Inilah kehendak Bapa, sama seperti Tuhan Yesus menjadi teladan. Pagi-pagi sebelum dia pergi melayani, firman Tuhan katakan pagi-pagi benar dia sudah menyendirikan diri untuk berdoa. Pada malam hari sudah selesai semua, dia masih duduk berdoa. Dia sampaikan apa yang sudah dia kerjakan kepada Bapa. Miliki ini dalam hidup kita. Ingat, karena apa? Kalau kita tidak berdoa kita lemah. Kita lemah. Oleh karena itu setiap apapun kita minta permohonan kepada Tuhan. Tuhan, kalau ini keputusanmu, lakukanlah dalam hidup. Tapi kalau engkau tidak menghendaki, buanglah ini dari pikiran saya. Karena ini bukan datang dari Roh Kudus, tapi datang dari iblis. Ingat loh, iblis itu bisa pakai segala macam cara untuk menjatuhkan kita. Dia pakai orang-orang yang kita pikir baik padahal masuk dalam hidup kita untuk merusak kita. Berapa banyak orang yang lagi kerja baik-baik, tahu-tahu ada orang bilang, wah ini bagus, bisa investor datang. Tapi datang bukannya membangun bisnis, tapi merusak bisnis. Dalam pelayanan pun demikian. Jangan pikir ada orang yang kelihatannya kudus-kudus, tapi dalamnya kudis, saudara-saudara. Harus hati-hati. Iblis pakai segala macam cara untuk merusak kita. Kita sudah alami, kita di sini Pak Gideon sama tahu-tahu ada datang satu pendeta, Pak Sam, saya butuh ditolong, saya siap melayani apa saja. Datang Pak Sam, saya tolong ya, nanti kita ini duduk di Carliford duduk, terus saya panggil Pak Gideon, panggil ini datang. Masuk baru berapa minggu langsung merusak gereja kita benar-benar. Ya, itu benar sampai kita pasti dulu itu. Hampir 30 tahun yang lalu tuh gak terlalu berhikmat lah. Ya masih ini kan, kurang, masih salah. Kita pikir wah dia khotbah api, bagus. Tapi pada waktu dia berkhotbah, roh Tuhan kasih tahu Ibu Ruth waktu itu bilang, Sam ini orang bukan pengkhotbah lagi. Seperti dulu, dia sudah jadi penjual obat. Kayak orang apa, jual obat itulah. Langsung hati saya ini, dan gak lama gereja kita pecah. Hati-hati. Ya, jadi siapapun yang datang masuk dalam hidup kita, jangan dia ramah-ramah kita pikir ini sudah oke. Ingat, setan itu datang tuh gak menakutkan. Dia datang itu pakai paling selisih. Orang bilang seperti ular gitu loh. Kadang-kadang seperti domba di luarnya tapi dalamnya serigala. Ada yang kelihatannya malaikat padahal iblis di dalam. Itu ada tuh semua. Jangan sampai hidup kita, iman kita, keluarga kita, bisnis kita yang Tuhan sudah percayakan baik-baik ya dirusak oleh dia. Ya. Ada tuh ya, ada teman yang hari-hari ini baru tiap hari dia nangis. Dia bilang keluargaku dimasukin orang iblis sampai merusak kita punya keluarga semua. Ya, hati-hati sekarang ini ya. Oke. Yang ketiga, mudah tersinggung. Ini kita nggak salah, sadar loh. Kalau tanda bahwa masih ada kesombongan yang terselip sembunyi di bawah, tapi kita tidak tahu, yaitu mudah tersinggung. Hilang dulu, mudah tersinggung. Tersinggung nggak kita ya? Ya. Benar nggak? Kalau orang nggak anggap kita, tersinggung nggak? Ya, ada acara apa-apa kita nggak dipanggil, nggak dianggap begitu, tersinggung nggak? Nah ini serius loh. Berapa banyak orang itu maki-maki saya karena waktu di gereja saya nggak sebut namanya. Saya kasih tahu ini jujur. Namanya saya suka bikin lupa. Mbak Yudi sudah terkenal di satu tubuh. Kadang-kadang sudah di sini orang bikin pesta, undang untuk 20 orang, dia panggil semua orang datang.
Ya, bikin ini makanan gak cukup. Terus saya selalu jawab, Tuhan Yesus berikan 5.000 orang dengan 2 roti. Jadi gak usah takut. Itu dari dulu kita ini udah hampir 40 tahun sama-sama berteman dan persekutuan dan sekarang melayani bersama 30 tahun terakhir ini di gereja. Benar-benar harus hati-hati kita. Harus hati-hati. Tersinggung itu. Ini suami istri, kalau ada yang masih suami istri atau ini. Ya, kalau suami omong, istri tersinggung atau tidak. Istri omong, suami tersinggung enggak. Karena kelihatan, kalau orang tersinggung tuh kelihatan reaksinya. Telinganya merah itu tandanya. Mukanya sudah kaku begini itu, hati-hati itu. Tuhan tolong supaya itu diangkat dari hidup kita. Karena itu tanpa kita nggak sadar bahwa kesombongan itu masih ada dalam hidup kita. Kita belum menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Saya rindu supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Tapi kalau tanda itu masih ada, kita harus minta Tuhan bilang, Tuhan angkat semua benih kesombongan itu. Setitik apapun diangkat. Supaya waktu di muka bumi ini terjadi apapun, saya tidak ada lagi untuk bela diri saya lagi. Hanya Tuhan pembelaku. Saya tidak harus anggap diri saya lagi. Tuhanlah yang mempercayakan semua. Saya tidak miliki apa lagi, yang punya Tuhan semuanya. Berapa banyak orang, kalau kita bicara yang lain, dia kelihatan oke. Tapi jangan sentuh dia punya, orang bilang wrong buttonnya itulah. Wrong button itu ya. Kalau ada orang bicara soal yang lain, senang-senang. Pada waktu ada yang sentuh apa yang dia langsung itu berubah langsung. Percakapan atau suasana langsung berubah. Kita berdoa supaya itu pun diangkat semua dari hidup kita. Supaya apa? Wow, orang sebenarnya makin kita tidak tersinggung, hidup ini makin enak. Benar. Coba bayangkan, kita punya telinga terus aja dengar orang ngomong, itu jadi gak enak. Lupakan semuanya itu. Kalau ada urusan-urusan di depan, hadapi apa yang kita hadapi. Nggak usah dengar-dengar bisikan di belakang atau apa gitu. Selalu kita itu penuh dengan apa? Ya, orang boleh ngomong apa, Tuhan Yesus yang dengar. Dia menghina kita, Tuhan Yesus yang juga dihina. Amin. Amin. Kalau dia dihina, Tuhan. Kenapa kita semua ini sekarang ini bukan cari perkenanan manusia? Harus perkenanan Tuhan. Kita ini disenangin oleh Tuhan atau Tuhan bilang, lu sama aja dengan Pilatus atau apa. Benar kan? Kita harus benar-benar, apakah saya ini menyenangkan hati Tuhan. Kita semua punya tujuan hidup, arti hidup. Bahwa apakah hidup ini punya hubungan yang indah dengan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kita sendiri kan tidak suka kan, punya teman atau orang yang sedikit-sedikit tersinggung. Benar gak? Kita tidak suka kan? Baru karena aduh nih kita jadi suasananya jadi gampang tegang gitu kalau bicara dengan orang yang gampang tersinggung. Benar kan? Gampang tegang. Oleh karena itu kita sendiri gak suka, jadi kita lah bukan problemnya, tapi kita solusinya dalam hidup ini. Amin. Kita pembawa solusi. Apalagi yang tadi ini. Loh ini kok HP ini kok dia bisa balik lagi nih. Oke, yang keempat ini agak bisa lain kali kita teruskan lagi karena ini banyak. Mata yang melihat orang lain dengan judging spirit. Mata yang melihat orang lain dengan judging spirit. Belum apa-apa sudah belum tahu hati orang yang dilihat luarnya. Benar kan? Ada orang itu matanya tuh ngeliatin orang lain. Aduh ini kok tasnya kok saya punya lebih bagus gitu. Aduh. Ini kok make upnya ibu itu kok kurang ini ya. Dia gak sadar tuh alis matanya itu ada hitam ada yang tebal gitu. Bibir merahnya kok kayak gitu. Ada aja, saya dengar semua. Saya kan bergaul tiap hari dengan manusia. Jadi saya tahu itu mulut yang keluar tuh apa. Benar kan? Dan ini kita bicara ada Tuhan. Harus buang bilang Tuhan. Kita melihat seperti mata Tuhan Yesus Kristus. Mata Tuhan Yesus lihat orang perempuan yang sudah mau dibunuh, yang pelacur seperti Maria Magdalena. Benar kan enggak? Seperti yang begitu-begitu dia rangkul, dia pulihkan.
Ya kan? Kalau kita kan hanya orang tertentu yang quoted menyenangkan hati kita atau yang kita anggap begini baru kita mau bergaul, bukan? Tapi Tuhan Yesus peluk. Ya, kita waktu di Ambon, saya sama Ibu Ruth kita khotbah di gereja namanya Ambon, ada kota tapi ada desa juga. Kalau kita pergi ke desa-desa tuh ya orangnya kan masih mirip namanya orang Maluku. Ya. Tapi pada waktu saya khotbah, ayo siapa yang mau mengalami dengan Tuhan Yesus, dia kata banyak orang maju. Dan saya masa bisa berdoa untuk semua, Ibu Ruth berdoa. Dan Ibu Ruth peluk mereka. Itu ibu-ibu yang kita biasa bilang orang-orang sederhana itu. Ibu pendeta yang lain bilang, ini ibu satu nih kok dari Australia, lihat pakainya rapi. Tapi dia kok enggak keberatan untuk peluk-peluk orang-orang ini. Iya. Biarlah itu hati Tuhan Yesus ada dalam hati kita. Hati. Waktu satu orang terjatuh, adakah kita ada di situ? Tapi jangan lebih dulu langsung ini judge ini dihukum Tuhan ini. Ini begini ini, biar dia rasain ini. Jangan. Tapi selalu kalau ada orang yang mengalami kesusahan, kita ada di situ. Ingat, itulah hati Tuhan Yesus. Kerendahan hatinya itu dinyatakan. Saya itu baca di Matius 8 itu waktu Tuhan Yesus habis khotbah KKR besar yang di atas bukit, waktu turun ada satu orang kusta datang. Ya, datang. Itu orang lain kalau lihat orang kusta pasti melarikan diri. Benar kan? Karena takut terjangkit. Seperti akhir-akhir ini kalau orang dengar COVID aja langsung. Saya berapa kali waktu Delta itu saya kan disuruh harus pakai mask di supermarket. Kadang-kadang kita lupa jalan sudah masuk belanja, orang itu lari dari kita. Padahal belum tentu saya ada COVID, benar kan? Sudah lari jauh-jauh, lihat muka kasih gitu, action satu ini gimana nih. Kan Om tinggal di Central Coast sana, itu banyak 90% masih orang kulit putih lah. Ya, kalau kita ke toko jadi. Nah, Tuhan Yesus itu firman Tuhan kita baca, dia apa? Memegang, menyembuhkan orang. Bukan saja bilang sembuh gitu, dia pegang. Tapi saudara baca. Saya waktu itu saya bilang, aduh saya mau belajar Tuhan Yesus. Kalau saya ketemu dengan orang ini, orang-orang seperti yang sakit ini, saya mau peluk dengan kasih. Saudara, kalau tertolak itu sesuatu yang paling tidak enak di muka bumi ini kan, tertolak. Tapi biarkah kita adalah pembawa pemulihan itu dalam hidup. Mari saudara-saudara. Tadi pagi saya baca firman, bukan tadi pagi, tadi malam sudah jam 12 malam. Ada satu raja namanya Raja Usia. Ya. Dia firman Tuhan katakan dia sudah hebat, benar di mata Tuhan. Tapi pada waktu hari tuanya sesudah 52 tahun dia ini ya menjadi raja untuk di Yerusalem, ya. Dia sombong. Dia masuk ke rumah Tuhan, dia mau melakukan apa? Pembakaran gitu. Padahal itu hanya ditugaskan kepada para imam. Dan Pak imam itu 80 orang datang bilang, jangan lakukan. Jangan lakukan. Dia raja, dia bilang, gua yang raja di sini. Langsung dia lakukan. Langsung lakukan karena dikatakan karena dia sombong di hadapan Tuhan. Dan dia lakukan. Pada waktu dia lakukan langsung apa? Bukan ini apa? Lepra. Kusta langsung kena dia pada waktu itu. Langsung dia dibuang langsung di tempat pengasingan. Dan dia mati di tempat pengasingan. Ada hukuman yang Tuhan bisa berikan langsung seperti itu. Tapi adapun itu akan kita terima nanti. Dan yang paling mengerikan nanti pada waktu hari penghakiman di hadapan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus katakan, sesudah saya cari-cari semua ini, kata tiap lembar hidupmu ini sombong. Tambah congkak, oh ini tinggi hati, ini aja terus. Jarang diketemukan yang rendah hati. Saudara, pada waktu beberapa tahun yang lalu, saya dengan beberapa orang tua dari Chatswood kita makan di Sun Churros di Chatswood, Westfield. Lagi duduk makan minum kopi,
Terus ada seorang bapak dengan temannya berjalan liwat. Terus teman saya yang salah satu ini katakan, anggota gereja, dia bilang, oh bapak datang, mari sini. Datang sini, kita ada minum kopi, mari datang. Dia juga tinggalnya nggak jauh dari Chatswood daerah Northbridge, orang kaya. Terus namanya duduk di meja, langsung Pak Pendeta ini pendeta saya Sam Junaidi, langsung saya mau, mungkin saudara sudah dengarin, langsung saya ngomong dengan dia, saya bilang, hello, Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus mengasihi. Langsung dia marah saya. Benar-benar marah saya, dia bilang, kamu orang Kristen itu sedikit-sedikit mau injilin orang, sedikit-sedikit mau injilin orang. Saya juga namanya kalau dia tidak mau, saya juga diam. Kita masih makan minum seperti biasa, dia juga ada beberapa cerita di sana. Tapi terakhir kita ngomongnya agak oke, namanya kita tidak bisa meninggikan suasana. Kalau dia tidak mau ya kita tidak bisa apa-apa kan, kita mau ngomong. Tuhan Yesus, dia biasanya ketemu orang kita suka sharing firman Tuhan langsung. Sharing kasih Tuhan. Ya, dia tidak mau. Terus itu hari Senin. Terus dia bilang kepada temannya, nanti kita Kamis ketemu ya. Kita ketemu, kita makan ya karena saya mau ke Singapura. Saya mau ke Singapura. Ya, terus mereka Kamis ketemu atau tidak ketemu saya kurang tahu. Jumat pagi dia berangkat naik Singapore Airlines. Singapore Airlines baru waktu itu tidak salah baru ada airplane yang namanya A380 itu yang punya Airbus itu, yang 2 tingkat itu. Yang besar itu. Di Singapura sudah ada landasan untuk itu cukup berat. Ya, dan itu dia punya naik turun 2 tingkat itu sudah ada. Sedangkan di Jakarta belum ada. Pada waktu sampai kira-kira berapa menit sebelum Jakarta, terbang kan mesti lewat Jakarta baru Singapura ya. Dia kena serangan jantung. Karena bapaknya itu orang kaya. Dia bilang dia cerita pada waktu sebelum lari ke Australia, dia sudah punya 200 bus. Tapi karena masalah politik dengan Soeharto dan siapa-siapa gitu, dia punya teater namanya Century 21, akhirnya dia lari ke Australia sini. Ya, Century teater atau apa gitu loh. Dia lari ke sini. Terus dia lari atau dia pindah saya kurang tahu. Dia ada di sini, saudara tahu, kena serangan. Pilotnya ambil keputusan kalau sampai ke Singapura 1 jam lagi, mungkin berbahaya kan. Langsung turut mendarat di Jakarta tanpa airport Jakarta tuh ready untuk itu. Dia turun hanya tujuannya untuk menurunkan orang ini. Tapi pada waktu dia turun di situ, langsung mendarat, dia meninggal di pesawat itu. Umurnya kurang lebih sekitar 72 gitu. Jadi saya hanya bagikan ini ya. Kita tidak tahu kapan kita bisa dipanggil. Benar kan? Siapa yang tahu? Kita tahu, ingat masa lalu. Tapi di depan kita tidak tahu. Berapa hari yang lalu dekat sini ada orang yang ngajar, yang suka mancing di daerah sini. Siapa saya sendiri nggak tahu. Tapi yang suka lagi scuba diving di daerah Little Bay ini. Tahu shark datang kan? Separuh tubuhnya habis kan dimakan kan? Separuh, saudara-saudara, habis dimakan shark. Hilang aja, hanya dapat separuh. Mau kawin lagi dalam beberapa minggu. Ini semua kita tidak tahu. Oleh karena itu kalau kesempatan hari ini, saya rindu kita berdoa sama-sama. Katakan, Tuhan, saya mau Kristus, bukan saja namanya, tapi karakternya, sifatnya, semua itu ada dalam hidupku. Karena untuk itu dia datang untuk menjadi teladan dalam hidup kita. Karena manusia sudah tidak ada teladan yang benar, itu enggak ada. Kita semua jangan lihat, oh ini Bapak ini kita ikutin. No, ikut Tuhan Yesus saja. Karena apa? Saudara tahu enggak? Ini yang paling utama. Karena gedung ibadah ada atau tidak ada, yang penting karakter kita. Kita mau di sini ke di mana aja, kita di Cheltenham sana, saudara, ruangan seperti ini, ruangan yang ada sebelah kirinya ada bar. Tapi kita kumpul aja. Ya, yang penting hati kita itu ada dalam Tuhan Yesus. Dia tuh ada dalam hidup kita setiap hari, bukan hari Minggu aja. Tiap hari dalam hidup kita. Karena itu yang membangun hidup kita. Saya hanya ingin kata apa yang kita pikirkan tiap hari. Hanya angan-angan kosong ataukah mimpi-mimpi siang bolong ataukah benar-benar kita sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Mari hari ini minta Tuhan, Tuhan rubahlah aku.
Seperti Kristus, aku rindu untuk itu. Karakternya. Mari Yapi, kita nyanyi satu lagu, sesudah itu kita berdoa. Ya.